Kata Nabi nih, kun aliman, ya, dan namanya ya. Jadilah engkau orang berilmu, au ta'aliman atau menjadi pelajar dari santri, au samian atau menjadi musami dari kuping, au hiban atau orang nomor 4 menjadi orang yang cinta bil ulamai kepada ulama. Ngaji mah nggak bisa ada ya, gitu. Terus jadi santri dulu 20 tahun jadi santri. Nah, jadi adalah orang atau muhibban ulama, orang yang cinta kepada ulama. Walau takut homisan, jangan jadi orang nomor 5. Apa nomor 5 nih? Patahlik, maka engkau akan rusak binasa. Orang nomor 5 ini enggak jadi orang berilmu, enggak jadi santri, ngaji kuping tapi enggak datang. Audipan sama kiai kagak kedemen, kagak cinta gedegnya sama kiai teh. Nah, patahlik kata saya, patahlik maka engkau akan binasa, akan rugi, akan rusak. Rugi waktunya, rugi usianya, tidak berarti tidak bermanfaat karena tidak digunakan untuk mencari ilmu. Alhamdulillah kita di sini ada masjid, ada pengajian, kita bisa hadir karena mencari ilmu. Ini berarti kita termasuk apa yang dikatakan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diantaranya Al-Quran yang orang nikmat yang paling besar itu apa? Semoga kita baca ya. Ayat anak Allah muhibban ini Pak, anugerah terbesar itu apa? Ayat anak Allah menjadikan muhibban ini kita cinta kepada ilmu. Masya Allah, anugerah terbesar itu, nikmat terbesar itu kita diberi cinta sama ilmu. Masya Allah, itu adalah orang terbaik, orang yang paling nikmatnya paling besar itu, yang mana usia kita biarkan tua, biarkan kita repot di rumah, banyak urusan, banyak agenda, tetapi kita masih menyempatkan waktu untuk hadir. Itu adalah nikmat terbesar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika kita menjadi orang cinta sama ilmu, cinta sama ulama, maka Allah Rasulullah SAW akan memberikan doa, akan membacakan istighfar bagi orang yang cinta kepada ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana babnya? Ayo kita dengerin. Doa makhluqati li thalibil ilmi. Ini saya baca kitab karangan Imam Ghazali. Sekarang kita membahas doanya makhluk, seluruh makhluk li thalibil ilmi kepada orang yang mencari ilmu. Kan tadi kata Nabi, milih nih, apa menjadi orang berilmu, apakah menjadi santri, apakah kita menjadi mustami, pendengar, apa nomor 4 kita menjadi cinta kepada ulama. Ingat nih kenapa pembahasannya. Nah, kata Nabi, ada keutamanya bagi orang yang cinta kepada ilmu, kepada ulama. Apa? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, semua malaikat, wa ahlus samawati wal ardi, dan penghuni yang langit, wal ardi, dan bumi. Ya, ngapain? Hatta namata pijuhia, sampai semut yang ada di lubang-lubang, yusalluna alal mu'allimi, semua yang membacakan doa, membacakan istighfar alal mu'allimil khair, kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Singkatnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, seluruh penghuni langit dan bumi, ya, apabila bumi semuanya, bahkan sampai hatta nambah, sampai semut yang ada di lubang, yusalluna, membacakan doa, membacakan istighfar kepada siapa? Orang yang mengajar ngaji dan orang yang belajar. Masya Allah, itu semut yang ada di lubang ini ikut bacain doa. Ustaz, ya, semut macam-macam, ada semut yang gede, yang merah, semut yang bulat. Semut yang ada di lubang nggak kelihatannya, semuanya membacakan istighfar, mohon ampun kepada orang yang belajar ngaji, kepada orang yang mengajar. Ini hadis sahih hasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita lebih semangat lagi
giat lagi untuk hadir ke tempat ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk dibacakan istighfar, dibacakan doa oleh seluruh makhluk yang ada di lautan apa? Ikan, dari ikan paling kecil sampai ikan paus itu ya semuanya membacakan istighfar. Yang ada di bumi bacakan istighfar, semuanya sampai semut pun yang ada di lubang membacakan istighfar kepada orang yang mencari ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang yang ketiga, jazaku mahabbatul ulama. Kan tadi nomor 4, jadilah engkau yang cinta kepada ulama. Nih, baru saja membahas kita ya. Jazaku mahabbatul ulama, balasan bagi orang yang cinta kepada ulama. Tidak apa dibacakan bagi orang yang cinta ilmu, bagi orang yang mengajari ilmu. Sekarang balasan bagi orang yang cinta kepada ulama. Orang Al-Minhaj, kata Imam Ghazali di dalam kitab Al-Minhaj, orang Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala yuhasibu abdan fayurjahu sayyatuhu ala hasanati. Nih, singkatnya gini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab seorang hamba yang mana kebaikannya itu, kejelekannya itu lebih daripada kebaikan. Jadi banyak jeleknya daripada kebaikan, banyak dosanya daripada kebaikannya. Banyak guru bilang, kata Allah juga orang tersebut buang ke neraka. Itu singkatnya. Faidah bihi bilana, ketika dibuang ke neraka, ya Allah Ta'ala, maka Allah berkata di Jibril kepada mereka Jibril alaihissalatu wassalam, udrun abdi, susul itu si hamba yang tadi mau dibuang ke neraka. Pas Abu terus tanya, hal jalan sama ulama, pernahkah dia duduk bareng ulama? Tanya dulu nih, mau duduk sini. Coba kejar, kata Allah kepada Jibril, tanya itu si hamba pernahkah dia duduk bareng ulama? Tiba itu wahidi di tempat satu, di masjid, di majelis taklimnya, di pondok itu lama. 3 di dunia, waktu di dunia, takbir lalu baik satu. Ketika dia kumpul sama ulama, ampuni, maka akan ampuni segala dosa-dosa. Bayar satu, maka bertanya bayar puluh. Akhirnya maka Jibril bertanya ke si hamba yang berbesin di neraka, pernahkah kamu di dunia duduk sama ulama di majlisnya, di masjidnya? Lah, 3, belum pernah saya. Gak tahu pada rumah gimana kalau masjidnya. Gitu ya bahasanya. Bayar puluh ta'ala di Jibril. Akhirnya Allah berkata kepada Jibril alaihissalam, "Is'alhu hal ahabba aliman." Coba tanya lagi, apakah dia pernah cinta pada ulama? Dia ketemu lama di majelis ulama. Tanya lagi yang kedua, apakah dia cinta pada ulama? Di dunia, waktu di dunia, bayar satu, bayar puluh. Jawabannya sama. Kamu hamba, manusia, kamu cinta sama ulama? Ngomong-ngomong, kamu nggak pernah dulu sama ulama di dunia. Yang kedua, ada pertanyaan. Kalau jawabannya sudah dijawab, kamu selamat, kamu punya dosa. Apakah kamu cinta kepada ulama? Lah, aku tidak cinta kepada ulama. Masya Allah. Maka Allah Ta'ala di Jibril, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Jibril, as'alhu, tanya lagi, Allah sadiqun yuhibbu ulama. Tanya lagi yang ketiga, apakah dia punya sahabat sadiqun? Ya, yuhibbu ulama, yang mana sahabatnya itu CS dia, besti dia, orang bestinya yuhibbu ulama, yang cinta kepada ulama. Fadila ayat al-hukum bala. Tentu saya punya CS wajiri, yang mana wajiri itu cinta sama ulama. Oh, kata orang itu. Akhirnya apa? Banyak biru, maka diampuni itu si dosa orang tersebut, kata jadi bersihnya ke neraka. Kenapa? Wahua yang disumah ulama, karena dia punya sahabat, yang mana sahabat itu sering kumpul dengan ulama, wajibuhum, dan cinta kepada ulama. Masya Allah, dia punya CS, punya besti, itu yang mana temannya itu waktu di dunia sering kumpul dengan ulama. Karena dia ada diskusi ini, yang mana temannya itu cinta sama ulama. Masya Allah. Fayaqulullahu ta'ala ghafar ulama bi'idanilah. Saya ampuni dosa hamba tersebut
karena dia punya sahabat yang mana sahabatnya sering kumpul dengan ulama, karena sahabatnya cinta kepada ulama. Alhamdulillah, maka ada hadis mampunya apa? Yushal ma'aman maka orang dikumpulkan di tempat yang beserta orang yang dia cintai. Mudah-mudahan kita cinta sama ulama, sama guru kita semuanya. Mudah-mudahan kita kelak akan dikumpulkan dengan para ulama. Alhamdulillah. Ini jaga mahabbat ulama, balasan kepada ulama. Alhamdulillah. Tadi hadisnya, jadilah engkau orang berilmu, orang alim, kiai, atau yang kedua muta'alim, atau kita menjadi orang santri yang belajar agama. Yang ketiga, atau kita mustamian, orang yang sering mendengar dengan ulama, atau kita cinta kepada ulama. Tadi sudah dibahas keuntungannya bagi orang yang belajar, yang cinta menilmu, dibacakan doa oleh para malaikat, dibacakan doa oleh seluruh makhluk, bahkan sembuh punya lomba bapak-bapak membacakan istighfar kepada orang yang mengkajimu, kepada orang yang mengajar pada ngajar-ngaji, itu dah bahasanya. Yang kedua ini jaga mahabbat ulama, balasan bagi orang yang cinta ulama. Dia secara individu tidak cinta kepada ulama, cuma punya relasi, dia punya sahabat, punya CS, punya bestie, yang mana bestie-nya itu sering kumpul ulama, yang mana CS-nya itu cinta kepada ulama. Akhirnya yang tadinya mau dibuang ke neraka kagak jadi, karena gara-gara diampuni dosa, karena punya sahabat, punya teman yang sering kumpul dengan ulama, sering apa cinta kepada ulama. Alhamdulillah. Maka kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Dalam hadis lain, ya, di antaranya ulama, kalau bukan karena ulama nih, kata Nabi, ma'ubi dan wahu dimajukan. Ketika dimajukan beda kalimatnya, sangat penting. Kalau bukan karena peran ulama itu, ma'ubi dan wahu bil ardi, maka manusia tidak akan ibadah kepada Allah. Masya Allah. Dan tahu ibadah dari mana? Dari mana? Tahu sholat, rukun sholat dari siapa? Dari mana? Kalau bukan peran ulama, manusia tidak akan ibadah kepada Allah. Wa manusia ibadah, kata Nabi, kalau bukan karena ulama, Allah tidak akan menurunkan rezeki. Masya Allah. Kalau bukan ulama, Allah tidak akan memberikan rezeki. Wa ma'akhrajatil ardu nabataha. Kalau bukan karena ulama, ini dari bumi tidak akan, pohon-pohonan semua tidak akan pada tumbuh. Berkah ulama, katakan bahasanya ini ya, berkah ulama kampung menjadi berkah. Alhamdulillah, bumi pun pada tumbuh. Contohnya dah, kalau kita sering jalan-jalan ke Tasik, ke Pamijahan, itu seorang wali ya adanya di gunung Saparwadi, bahkan lewatin rumah. Masya Allah. Tetapi itu saya perhatikan masyarakat sekitar rumahnya 2 tingkat, 3 tingkat, mewah-mewah. Kerjanya apa? Cuma tukang kios doang. Berkah karena ada seorang ulama. Masya Allah. Di Pamijahan, di Saparwadi. Kenapa? Itu ciri buktinya. Itu di Tasik ya. Tidak seperti tapi para di mana? Di Jawa Tengah ya, di Gunung yang tinggi. Masya Allah. Berkah semuanya karena ada seorang wali ulama. Masya Allah. Wa ma akhrajatil ardu nabata wa lam asjar asmama. Kalau bukan ulama ini, pohon-pohon tidak akan berbuah. Apa ibaratkan ulama itu seperti pohon yang berbuah, berkah semuanya. Masya Allah. Walau tuyuru amwaha, kalau bukan karena ulama itu air sumur semuanya, maka tidak akan keluar airnya. Berkah ulama maka keluarlah subur semua. Pada apa air semuanya. Walau sami amtarha, kalau bukan karena ulama, langit pun tidak akan menurunkan air hujan. Maka ketika ada seorang ulama meninggal dunia, langit pun langsung berubah awannya, ya gelap, langsung hujan. Kenapa? Andanya ada ulama yang meninggal dunia. Jangankan manusia, makanya ketika ada orang yang meninggal dunia, terus kita tidak sedih,
maka bahwa munafikun, kita termasuk orang munafik. Ya, maka mautun alim, mautun alam, al-susil, matinya seorang ulama mautun alam, maka alam untuk mati itu adanya. Pohon-pohon tidak berbuah, air tidak keluar, air sumur pada kemarau, ya hujan tidak keluar air hujan, langit tidak keluar air hujan. Kenapa? Karena mautun alim, mautun ulama, meninggalnya seorang alim adalah tandanya matinya ini Allah. Arti pentingnya kita cinta kepada ulama. Masya Allah. Lalu ulama la seorang nasu misal bahari. Kalau bukan karena ulama kata Imam Hasan Basri, maka manusia sifatnya seperti hewan. Seperti hewan, udah tahu yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana alkohol, mana naik motor, gitu ya, mana meja pengajian, mana tidak berjudi. Kalau ada ulama, alhamdulillah diajari ini yang halal, ini yang haram, ini nggak boleh, ini tidak boleh. Nah apa? Karena dikasih tahu oleh ulama, maka pentingnya peran oleh ulama. Masya Allah. Al-ulama sirajul azminah. Ulama itu kata Imam Ghazali, sirajul azminah adalah lenteranya satu zaman. Setiap zaman pasti ada ulamanya. Dulu yang kita kenal siapa? Pendai sejuta umat, Jainuddin MJ. Beliau meninggal, ada penggantinya. Keluar yang ilmu semua, Was, Adi Hidayat, itu orang Buswaha, itu ahli ilmu semua. Jadi satu zaman itu pasti ada ulamanya yang terkenal. Waktu alim itu suatu zaman ini, setiap alim itu adalah lampunya, ya, lenteranya satu zaman. Dia tadi di akhir zaman ini, dia akan menerangi satu zaman tersebut. Wah, makanya sekarang masih banyak ulama-ulama. Setiap zaman pasti ada pengganti ulama, gitu ya. Makanya waktu kata yang mengganti mabinas, jadi umat semuanya pasti saling berganti. Wa qala man kullu mahalatin fiha alim. Kata sebagian ulama, kullu mahalatin, setiap tempat fiha alim pasti ada orang alimnya. Setiap daerah pasti ada orang alim. Kalau satu daerah ada orang alimnya kacau, enggak akan menanyakan apa tentang hukum Islam yang sebenarnya. Ya. Kenapa? Setiap daerah pasti ada orang alim yang orang berilmu. Fahum ahyaun, ya. Ketika daerah tersebut ada orang alim, fahum, maka alim tersebut ahyaun, kampung tersebut akan hidup. Masya Allah. Wa kullu mahalatin la yakunu fiha alim, setiap tempat la yakunu yang tidak ada orang alimnya, fahum amwatun, maka daerah tersebut mati. Artinya mati ilmunya, ya. Orangnya banyak, masyarakatnya banyak, tetapi tidak tahu hukum agama karena tidak ada orang alimnya. Jadi bersyukur ketika kita di satu tempat, daerah, satu kampung ada orang alim, berarti insya Allah kampung kita bakal hidup dengan kebaikan. Alhamdulillah. Tetapi sebaliknya di satu kampung tidak ada orang alim, amwatun, daerah tersebut, kampung tersebut mati suri, maksudnya gitu ya. Orang yang banyak, ya, tetapi hatinya pada mati. Ketika hatinya mati, layak baru nasihat, maka dia tidak akan menerima nasihat. Alhamdulillah, di kita masih ada guru-guru kita yang masih istiqomah seperti Ustaz Somaran, Pak Usuk, Ustaz Agus Wajirin, dan semuanya banyak. Alhamdulillah, setiap malam Rabu kita masih istiqomah hadir di majlis di masjid kita. Alhamdulillahirabbil. Insya Allah inilah yang menghidupkan kampung ini dan akan menyebabkan kebaikan-kebaikan di kampung kita. Alhamdulillah. Ketika di tempat tersebut, kampung tersebut tidak ada pengajian, bagaimana orang akan menerangkan tentang bagaimana dia akan mengatakan tentang makruh dan nahi munkar? Kenapa? Tidak ada ulamanya, tidak ada asatidnya. Makanya kita bersyukur di kampung kita masih banyak para asatid. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan guru-guru kita disehatkan, dipanjang umur semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita sekarang sudah masuk bulan Dzulhijjah. Kemarin dibahas dalam khutbah Jumat oleh Ustaz Mustafa tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Karena 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 36 itu apa? Yang namanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram, terakhir adalah bulan Rajab. Dzulqa'dah adalah bulan kafir, Dzulhijjah
nih bulan yang dimuliakan kedua itu adalah bulan haji. Berarti ketika 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, berarti 4 bulan itu setiap orang yang berbuat kebaikan amalnya akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita di 4 bulan itu berbuat maksiat, berbuat dosa, berarti dosa kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lupa, kita sudah masuk bulan haji, kita manfaatkan bulan haji ini tanggal-tanggal dari 1 sampai tanggal 10 ini kita manfaatkan untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang melaksanakan puasa sunnah bagi yang mampu. Karena sebagaimana firman Allah, wal fajri wa layalin asyri wasyaqi wal watri. 3 ayat ini Allah bersumpah dengan waktu yang ada di bulan haji. Wal fajri demi waktu fajar. Bahkan ulama tafsir fajar di sini adalah tanggal 10 bulan haji. Yang kedua, walayalin asyri demi 10 malam. Bahkan ulama tafsir adalah di antara 10 malam itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ada tanggal 10 bulan Muharram, maka terakhir itu dengan hari Asyura. Maka lebaran Yatim kita tahukan. Atau 10 malam itu adalah tanggal 1 haji sampai tanggal 10 haji. Dan itu adalah Allah bersumpah dengan waktunya. Yang ketiga, wasyaqi wal watri demi yang genap, wal watri demi yang ganjil. Apa yang genap? Adalah tanggal 8 haji, disebutnya hari Tarwiyah. Yang ganjil adalah tanggal 9 haji, disebutnya hari Arafah. Tarwiyah artinya mimpi. Singkatnya gini aja, kalau dari kita yang awal kelamaan, kalau aja. Tarwiyah itu panggilan Nabi Ibrahim, mimpi malam ber-8 bulan haji itu mimpi harus menyembelih putranya. Nah, bangun pagi ini apakah mimpi dari Allah, apakah dari kembangnya tidur, gitu ya? Mimpi lagi Nabi Ibrahim pas malam 9 sama mimpinya harus menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Maka tanggal 8 setelah tahunnya mimpi, tanggal 9 Arafah. Betul, mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya yaumul Arafah, al-hajju al-Arafah, puncak daripada hari itu adalah hari Arafah tanggal 9. Karena pintu di langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat semuanya turun ke bumi, masya Allah, membacakan istighfar, mencatat semua amal kebaikan. Maka jamaah haji melaksanakan kegiatan ibadah haji, ya kita di sini di daerah kita kampung masing-masing kita laksanakan puasa sunnah. Alhamdulillah disebutnya puasa sunnah Tarwiyah atau Arafah. Seperti sahabat Qatadah Al-Ansari bertanya kepada Nabi Sunila Ansari yang Arafah. Sahabat Qatadah Al-Ansari bertanya tentang puasa hari Arafah. Kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka 1 hari akan menghapus dosa selama 1 tahun yang sudah kelewat. Alhamdulillah. Wal baqiyah. Barang siapa yang puasa 1 hari yang Arafah, maka akan dihapus dosanya yang 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita menggunakan hari yang tanggal yang dapat wasyaqi wal watri, yaitu tanggal 8 Tarwiyah, dan wal watri yaitu hari yang dapat, yaitu tanggal sebutnya 9 haji. Alhamdulillah ya itulah. Jadi utama singkatnya, siapa saja yang puasa di hari Arafah, maka 1 hari akan menghapus 1 tahun dosa yang sudah lewat. 1 hari akan menghapus dosa yang akan datang. Alhamdulillah ya barulah terakhir yaumul nahar. Karena mimpi ini benar datang dari Allah, akhirnya Nabi Ibrahim dibawa ke satu padang pada Arafah untuk melaksanakan penyembelihan. Maka disebutnya yaumul nahar, apa Idul Adha, hari raya Adha, hari penyembelihan. Karena amalan yang terbaik pada hari itu adalah ihraqid dami. Yang Allah cinta itu adalah mengotorkan darah hewan kurban. Nah, maka kita bagi yang mampu kita harus melaksanakan kurban. Kenapa? Karena sangat dicintai kita berkurban di hari tersebut. Makanya ada hukum bagaimana kita apakah kurban, gitu ya. Silakan kalau juga. Kalau kurban hanya terjadinya hanya di Adha, ya tanggal 10 hari Asyura 3. Nah, kalau kita apapun kita bisa.
Nah, jadi kalau kurban di luar daripada itu bukan kurban ringan. Misalnya besok wajib motong domba itu bukan kurban karena belum masuk hari Idul Adha. Nah, hari Tasrek berapa 11, 12, 13 itu dalam masih kita berkurban. Kalau akikah itu adalah kapanpun kita bisa, beda dengan kurban. Nah, bagi yang berkurban, ya bagi yang sudah mampu, maka kita wajib untuk berkurban. Karena diancam oleh Allah, "Man aman apa man kana lahu sa'atun wa lam yuhi fala yaqban lahu shalah." Siapa yang punya rezekinya luas, ya saat itu walau yuhi terus dia tidak menyembelih, tidak berkurban, fala yaqban lahu shalah. Maka kata Nabi, dalam tempat di tempat salat itu masih Tapi orang yang mampu untuk berkorban, terus dia tidak berkorban, maka kata Nabi diancam, malah korban dan sholat, maka tidak boleh dia mendekat di tempat sholat itu maksudnya masjid Nabawi. Ma'al amal itu ada alhamdulillah wa ta'ala yang menahar bingkirok itu. Tapi ini hadis tentang utama untuk berkurban. Jadi kurban itu artinya korban kurbanan. Ini sebanyak ya paham. Korban kurbanan dari kosakata masdarnya artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban. Jadi ketika orang berkurban, ya maka itu berarti dia dekat kepada Allah dengan cara berkurban. Alhamdulillah. Kemudian dibahas di tempat yang lain saya ada kitabnya yaitu Ahkamul Akikah, kitab tentang masalah berkurban dari mulai motongnya, bagaimana dombanya sampai akikah. Hukum apa kitab itu menerangkan tentang kurban dan akikah. Kemarin yang sudah dibahas pengajian di Masjid Wabulahi itu Masjid Alibas, yaitu Rasulullah SAW berkurban itu adalah dengan domba, gitu ya. Karena untuk pribadi Nabi dan keluarganya dan terakhir buat domba untuk umatnya. Terus misalkan dombanya itu yang bulunya warnanya putih. Karena yang terbaik kan kurban itu, yang bulunya putih. Wah, udah nyari kita, agak ada yang warnanya putih bulunya, ada yang hitam, kotor, nggak apa-apa. Tapi usahakan dulu karena yang terbaik dari yang warna mengikuti Rasulullah SAW. Terus yang ada tanduknya, ya hadisnya di kitab itu ke bawah ya. Ada tanduknya disahkan dulu, yang ada tanduknya. Makanya tidak boleh berkorban yang misalnya tanduknya cacat, itu yang patah. Nah, kecuali udah dibeli, usahakan dulu. Bagaimana? Domba Garut, gitu domba Garut boleh. Ya, kenapa? Kalau udah nyari cuma nggak ada, baru doang. Kalau udah sibuk ya itu boleh. Jadi apa nanti aku usahakan dulu ya utama, gitu ya. Terus apalagi diantaranya kambing Nabi memotong kurban itu sendiri. Kemarin dibahas ini kan ya, potong sendiri sambil apa di lehernya itu diinjak pakai kaki Rasulullah SAW. Bagaimana cara potongnya? Dahab dan ukuran. Cara pisaunya itu adalah pisau yang tajam. Terus caranya gayanya itu caranya itu motong itu adalah dahaban. Dahaban itu artinya pergi, wa'audan dan balik. Berarti cara motong itu domba pertama ke bawah terus wa'audan terus baru disebutnya kalau nama dorong tak nyari gitu. Nah, jadi itu di hitamnya caranya gitu. Jadi nggak boleh nanti motong begini, karena sampai dosa. Nah, nggak boleh kejam gitu ya. Kalian cukup nih dua nih, dahaban, wa'audan, tarik. Nah, dan tarik gitu ya. Biasa saya bisa terus jaraknya harus lurus 3 ya. Darahnya ada di kitab itu ya, kalau dibahas lapangan gitu ya. Tadi khusus membagi kitab itu Ahkamul Akikah. Wah, ketika saya udah ada kita dibahas tentang pengajian yang lain gitu ya. Itu caranya sampai ke cara yang Rasulullah dan cara membagi bagaimana ada semuanya dan buku-buku ini semua yang ini singkatnya saja. Jadi motivasinya bagi orang yang sudah mampu untuk berkorban, terus dia tidak berkorban, berarti kata Nabi diajarnya kepalanya korban dan bersolatnya dia tidak boleh mendekat ke tempat sholat artinya masjid Nabawi. Lagi siapa yang sudah mampu, sudah berkorban orang yang korbannya, gitu ya. Zakat belum mampu, ya. Kamu sudah tanyain berapa zakatnya domba? Ya, saya tanya kalau tuh